Hai guys, balik lagi di Kamek Berita ya. Kali ini gue bakalan bawain dua berita yang lagi rame banget nih diperbincangkan ya. Dan di sini tuh gue nggak tahu ya, tapi kayaknya setiap minggu tuh selalu aja ada berita ekonomi yang bikin gue sih terutama ya, kening gue tuh berkerut gitu ya. Dan baru banget nih minggu kemarin rame nih ya soal subsidi. Sekarang muncul lagi guys ya. Jadi katanya nih ya, tunjangan kinerja daerah atau TKD ya, itu tuh bakalan dipotong. Dan ada lagi nih, isu muncul lagi ya. Jadi kalau BBM tuh mau dicampur etanol 10%. Di sini lucunya ya, waktu itu tuh banyak yang bilang, wah bagus dong, jadi lebih ramah lingkungan. Tapi ternyata ya di lapangan SPBU malah pada ngeluh nih karena stok RON 95 mulai pada seret. Jadi sebenarnya apa nih yang lagi terjadi sama ekonomi kita? Apakah ini kebijakan jangka panjang atau tanda-tanda kita mulai ngirit karena kondisi fiskal kita lagi seret? Nah, mari nih kita bahas bareng ya, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru ya, santai biar nggak tegang ya. Jangan lupa nih buat lo semua ya, klik tombol subscribe dulu biar lo nggak ketinggalan berita-berita dari gue. Terus juga biar tiap minggunya tuh lo nggak ketinggalan update-update ekonomi terbaru atau misalnya berita-berita deh pokoknya ya. Ya pokoknya kalau di gue itu bahasanya bakalan gampang dicerna ya. Jangan lupa tuh ya. Yo, kalau semua orang anggaran dipotong ya pasti semuanya nggak setuju. Itu normal. Cuman kita lihat aja gimana apa. Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus semuanya, nggak ada yang hilang sana sini. Tapi salah satu concern adalah di sana adalah banyak melesetnya. Tapi saya pikir juga kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, Cortex tadi bagus, biaya cukai nggak ada bocor, pajak juga nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Tapi saya tidak dalam posisi sekarang membayangkan sustainabilitas kebijakan fiskal. Oke, kita mulai nih dari yang pertama dulu ya guys ya, di mana ini tuh soal TKD ya, tunjangan kinerja daerah gitu ya. Nah, di sini tuh ya TKD atau tunjangan kinerja daerah ini tuh semacam uang kiriman dari pusat ke daerah. Nah, gunanya macam-macam nih guys ya. Yang pertama buat bayar tambahan gaji ASN, terus juga buat kegiatan operasional, bahkan kadang buat bantu proyek-proyek kecil di daerah. Jadi sederhananya di sini TKD itu adalah dana dari pusat ya ke daerah. Menteri Keuangan Purbaya baru aja nih ngumumin rencana kalau bakalan motong TKD tahun depan ya. Gila nih. Menteri kita yang baru nih, gue suka banget ya. Gue tuh honest, gue dari kacamata netizen ya, dari gue pribadi tuh yang kayak selalu ya dengan kebijakan dia yang baru gitu ya, itu tuh benar-benar bikin gue kayak wow gitu kan. Dan di sini ya memang ada rencana ya, kalau Menteri Purbaya itu kan bakalan motong TKD ya di tahun depan. Nah, alasannya cukup masuk akal sih ya, katanya nih ya, demi efisiensi anggaran. Karena beban APBN tuh makin berat ya, sementara pendapatan negara nggak naik-naik signifikan. Menurut gue sih ini kebijakannya tujuannya baik sih ya. Tapi nih, buat kepala daerah itu tuh kayak mimpi buruk. Nah, soalnya ya di sini tanpa TKD banyak daerah yang literally nggak bisa jalan. Apakah kemarin ada TKD? Apakah sudah berjalan semuanya? Oh ya gitu lah ya pokoknya. Nah bahkan beberapa gubernur langsung protes rame-rame nih guys ya, minta supaya pusat nggak motong dana segitu besar. Nah, di sini ada Gubernur Sumbar ya, Mahyeldi ya. Beliau tuh nyeletuk guys. Jadi kalau mau motong TKD ya sekalian aja pusat yang bayarin gaji ASN daerah. Dan itu langsung jadi headline di mana-mana ya.
gue bisa ngerti sih dua-duanya ya. Dari sisi pusat ya mau hemat itu kan memang penting. Tapi dari sisi daerah kalau dana dikurangin, pelayanan publik tuh bisa terganggu. Nah, bayar tunjangan pegawai aja bisa seret ya. Jadi di sini ujung-ujungnya ASN yang kena imbas duluan. Oke, sekarang coba kita tarik nafas sebentar ya. Karena masalah ini sebenarnya bukan soal uangnya kurang ya, tapi soal siapa yang tanggung jawabnya lebih besar. Jadi selama ini sistem keuangan kita tuh semi desentralisasi ya, artinya daerah tuh punya kewenangan, tapi uangnya tetap banyak tergantung dari pusat. Jadi pas pusat bilang, ayo hemat, ayo, nah daerah tuh bingung karena mereka nggak punya sumber PAD sebesar itu. Lucunya, daerah diminta mandiri, tapi nggak dikasih alat buat benar-benar mandiri. Pajak kendaraan, pajak reklame, itu doang yang bisa diandalkan. Nah, sementara ya kebutuhan pegawai, operasional, infrastruktur, semuanya naik terus. Dan kalau ini nggak dibenahi, kita tuh bakalan stuck di siklus yang sama tiap tahun, di mana pusat hemat, daerah panik. Dan mungkin ini juga yang bikin masyarakat jadi bingung nih guys. Loh, katanya ekonomi lagi tumbuh, tapi kok tunjangan malah dipotong. Nah, disinilah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan fiskal negara kadang nggak jalan bareng. Oke, kita geser ke isu kedua nih ya, tentang BBM ya campur etanol alias E10 ya. Komisi 12 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah dan pengusaha SPBU untuk membahas pasokan bahan bakar minyak atau BBM. Rapat yang berlangsung hingga 3,5 jam ini memutuskan agar Pertamina mengimpor BBM jenis base full sebagai langkah darurat menjaga ketersediaan pasokan di SPBU. Namun hingga kini belum ada operator swasta yang bersedia membeli BBM impor tersebut. Sejumlah SPBU swasta seperti Shell, BPAKR, Vivo masih mempersoalkan perbedaan spesifikasi terutama kandungan etanol yang dinilai tidak sesuai kebutuhan. Bahkan Vivo yang sempat menyatakan siap membeli 40.000 barel, akhirnya membatalkan rencana. Pemerintah tuh lagi nyiapin aturan baru nih guys, di mana BBM bakal dicampur etanol 10%. Katanya ini tuh bagian dari langkah menuju energi hijau. Kedengarannya keren kan? Tapi begitu diterapkan ya, muncul nih masalah baru gitu ya. Dimana SPBU swasta mulai mengeluh stok RON 95 jadi langka. Tapi pas mau dijual ke SPBU swasta kayak Shell, BP, atau Vivo, mereka tuh nolak guys ya. Katanya etanol ini tuh bisa berpengaruh ke mesin mobil tertentu, terutama yang bukan diproduksi buat bahan bakar campuran. Lucunya, kebijakan yang niatnya bagus malah bikin rantai pasokan BBM agak berantakan, di mana RON 95 di beberapa SPBU mulai susah dicari dan masyarakat mulai panik nih ya. Padahal dari sisi ilmiahnya campuran etanol itu kecil tuh aman. Jadi masih aman banget kok kalau misalnya campuran etanolnya kecil ya. Dan di sini juga kan etanol tuh ramah lingkungan ya, plus dia juga bisa turunkan emisi CO2 guys. Nah guys, jadi tujuan pemerintah tuh sebenarnya mulia ya. Jadi kita tuh mau ngurangin impor minyak dan kita tuh manfaatin bioetanol dari tebu dan singkong lokal. Terus juga ini tuh sekaligus dorong ekonomi hijau. Tapi lagi-lagi masalahnya ada di transisi ya. Jadi belum semua pihak siap guys ya, baik dari sisi teknologi maupun distribusinya. Kalau lo lihat nih polanya, semua isu ini tuh nyambung ya satu sama lain ya guys ya. Mulai dari TKD yang dipotong sampai BBM yang diubah komposisinya. Intinya pemerintah tuh lagi berusaha menyeimbangkan keuangan negara sambil tetap jaga stabilitas energi. Cuma ya itu, di lapangan kadang hasilnya nggak seindah rencananya. Daerah pun jadi pusing, pegawai bingung, terus juga masyarakat juga ikut kena efek domino gitu ya. Tapi daripada cuma nyalain satu pihak ya, mungkin kita perlu lihat nih sebagai momen penting bahwa Indonesia tuh lagi masuk fase baru, di mana fase ngatur ulang ya. Jadi mengatur ulang cara kita ngelola uang dan energi. Dan semoga aja kebijakan ini nggak berhenti di tataran wacana doang. Jadi kalau disimpulin, TKD
itu dipotong buat efisiensi, tapi daerah masih keberatan. Terus yang kedua, gaji ASN tetap tanggung jawab daerah, walau dananya dari pusat. Dan yang ketiga nih ya, kesimpulannya ya, BBM E10 niatnya bagus, tapi implementasinya masih bikin ribet. Gue sih cuma berharap ya, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah bisa lebih sinkron. Karena yang paling rugi, kalau kebijakannya di sini setengah matang, tuh ya balik lagi siapa? Rakyat, ya kan ya. Jadi kalau lo punya pandangan lain soal ini, tulis di kolom komentar ya, menurut lo ya, oh menurut sih gue ngomongnya, menurut lo harusnya siapa nih yang nanggung beban efisiensi negara, pusat atau daerah? Coba tulis di kolom komen ya guys ya. Dan kayak biasa, kalau kamu suka bahasan kayak gini, klik subscribe ya guys, nyalain loncengnya biar tiap minggu ya kamu tuh dapat update terbaru ya soal isu-isu yang paling update lah gitu ya, tanpa harus baca berita dan bikin lo pusing duluan gitu kan. Oke ya, jangan lupa ya. Terus jangan lupa juga follow semua media sosial gue yang ada di deskripsi ya guys. Thank you for watching. Gue Kamek, see you, bye bye. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.